Nah, karena burung stabil tuh di Benoa Raya ini pakai apa nih suplemennya? Kalau saya sih kebetulan Oke, teman-teman, jumpa lagi di podcast Benji. Kali ini sesi episode yang kedua, kita ada di kandangnya Benoa Raya, deket sih dari markas kita nih di Bekasi juga, Bekasi Timur. Langsung aja kita ngobrol sama ownernya nih, Mas Fadli ya. ya saya Sehat Mas? alhamdulillah Mas, sehat Mas. Ini perdana nih Benoa masuk YouTube ya? Ya, alhamdulillah. Kebetulan selama ini banyak ya, ada beberapa dari YouTuber, dari media-media. Alhamdulillah selama ini masih saya tolak nih. Kebetulan pas saya tahu dari rekan-rekan dari tim ada undangan, ada yang mau datang silaturahmi, yaitu Mas sendiri. Saya bilang ya udah oke. Sambil kita ngabuburit nih Mas. Iya bener, pas banget posisinya nih. Jam 5:30 sore nih. Yang pertama nih, perkenalan dulu nih Mas. Siap. Dengan siapa, sebagai apa di Benoa Raya nih? Ya, nama saya Fadli. Saya dari tim Benoa Raya. Kebetulan Benoa Raya sudah berdiri kurang lebih 4 tahun secara fokus untuk main di Merpati Kolong. Secara fokus ya, berarti sebelum 2017 nggak fokus nih berarti? Ya, masih menjajaki kegalauan lah ya. Tapi insya Allah dari 2017 ada peningkatan sampai sekarang ini ya alhamdulillah lebih fokus Mas. Karena yang kita lihat main Merpati terlihat sepele ya. Terlihat sepele, tapi jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Ya karena yang saya lihat tuh makin kesini semakin jadi industri ya, Merpati Kolong ini ya. Iya, mayoritas banyak yang seperti itu. Walaupun awalnya pemain di saat ya namanya sudah booming, banyak orang yang minta walaupun bukan basically-nya pedagang gitu ya Mas ya. Ya tapi ya mau gimana lagi kan. Gimana Mas awalnya bisa sampai suka merpati nih? Apa emang dari kecil udah suka merpati atau pas langsung main profesional gitu? Memang dari kecil saya sudah turunan ya. Kebetulan awalnya dari orang tua dan keluarga saya juga basicnya pencipta binatang Mas. Dari pencipta binatang. Terus saya juga beberapa kali main di Merpati, dari Merpati Kolong maupun Merpati Tomprang. Ya alhamdulillah saya lihat saya punya fashion di Merpati Kolong sendiri. Ya saya jajaki dan saya seriusin. Memang terlihatnya nggak seperti yang gimana-gimana seriusnya ya. Tapi di dalam batin, di dalam hati dengan tim-tim anak-anak yang lain ya memang kita harus fokus gitu, santai tapi fokus gitu. Berarti emang ya setelah kita keliling-keliling ke beberapa tim nih, emang akhirnya para owner pun ujungnya emang harus chemistry dengan tim yang ada ya. Setuju. Nggak bisa cuma beberapa faktor aja. Betul, setuju Mas. Jadi ya kelihatannya gampang tapi susah. Kalau kita pikir susah tapi kalau kita jalanin insya Allah mudah ya Mas ya. Banyak ya dari pihak ownernya support, tapi dari pihak timnya kurang baik ya Mas ya. Karena ngebikin tim itu sulit buat saya, sulit.
Karena kita sama joki, dari joki geber, pelepas, joki pendamping itu harus punya chemistry tersendiri. Yang kedua, skill. Ini butuh. Zaman sekarang ini burung itu kan semakin hari setiap tim pasti punya burung yang diandalkan ya, diandalkan. Akan tetapi ya itulah fungsinya joki ada di situ. Dalam tanda kutip bukan berarti pengen nakal ya Mas ya. Tapi joki harus bisa membaca kejelian-kejelian burung lawan. Ini penting Mas. Dan keduanya tahu karakter burung kita sendiri. Itu juga sangat penting, jauh lebih penting. Jadi bukan geber asal geber, tahu juga kebiasaan burung, materinya burung seperti apa, entah dari gaya terbangnya, dari lolos atasnya sampai di bawah itu, joki harus apa ya, mendalami di situ ya Mas ya. Nah jadi ya saya mempelajarinya sampai sejauh itu. Nah, kalau Mas Farli sendiri pertama kali punya merpati nih, Ya. emang langsung beli yang main di kolong atau beli di pasar dulu kayak anak-anak yang umum gitu? Ya, untuk dari saat 2017 kita serius ya, agak serius ya. Ya alhamdulillah saya langsung beli player. Langsung beli player. Awalnya saya nggak suka burung atas kepala Mas. Saya lebih suka burung itu main setengah tiang, burung atraksi lah disebutnya, atau burung jablay ya. Jadi dulu saya ada berpikir, oh kalau saya punya burung 10 atau 20 pasang atau 30 pasang, saya main burung jablay semua. Kenapa? Karena musuhnya burung atas kepala ya pasti burung jablay ya Mas. Burung atas kepala, burung udah mahal ya harganya ya, menurut pandangan saya ya sekarang ini. Jadinya saya punya rasa kepuasan tersendiri di saat burung yang mahal tersebut kalah gitu loh Mas, dengan burung jablay tersebut gitu loh. Jadinya, dan juga jarang ya main burung jablay. Akan tetapi kita ngikutin up to date peraturan-peraturan yang ada. Jadi aku lihat, wah ini kita harus memanuver. Ini keinginan aja ya di burung jablay, tapi sempat punya. Iya, satu pasang gitu. Siapa nama burung itu? Saya namain kapal selam Mas. Oh, kapal selam. Siap. Nah, filosofinya apa tuh? Kebetulan kapal selam itu kan karena burung jablay dilepas awal tinggi udah 300-400 meter mau mendekati kolong, dia agak lari Mas. Mungkin datangnya setengah tiang ya, kurang lebih 3-4 meter dia sprintnya. Ya saya bilang kenapa itu burung jablay filosofinya dan kapal selam dia agak nyelam gitu loh Mas. Agak nyelam baru di atraksi loncat. Tapi sekarang udah nggak ada. Kebetulan alhamdulillah hilang Mas. Tuh burung jablay aja bisa hilang tuh. Gimana burung yang mentil? Siap. Terus, nah alamat kandang benua raya ini di mana sih? Alamat kandang benua raya ini di Jalan Raya Kota Legenda, di Kampung Wareng, Kecamatan Lambang Sari, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi Timur Mas. Bekasi Timur. Iya, dekat Grand Wisata ya. Nah kan tadi kita udah lihat-lihat nih ada kandang, beberapa kandang nih di benua raya. Siap. Ada kandang apa aja sih Mas di sini? Ya kebetulan di sini saya ada kandang player. Kebetulan yang di sebelah kanan saya ini ada ya kandang pik-pik ya Mas ya. Tapi yang mau saya masukin ke giringan A atau yang mau siap tempur, saya pindahin ke kandang wartel Mas. Nah karena satu, saya lihat efisiensi tempat. Yang kedua, memang kenyamanan burung. Untuk burung pik itu saya kasih yang agak jangan terlalu besar lah ya, biar dia oke. Karena ini ukurannya mungkin sekitar 90 kali 90. Beda sama kandang yang umum ya, ukurannya lebih gede. Iya lebih gede. Karena saya lihat biar burung juga pada saat dia kawin nepaknya juga leluasa Mas.
biar nyaman ya. Ya, burung kan sama kayak kita tidur lah, kan harus nyaman ya Mas. Bener. Siap. Terus kemarin kan ada event tuh di Kebayunan tuh. Siap. Nah, si playernya Benoa Raya ini juara kan, juara 1. Alhamdulillah Mas. Siapa nama burungnya tuh Mas? Saya namainnya Denjaka Mas. Itu emang dinamain dari awal atau yang namain Betul. Mas? Saya ngelatih Denjaka itu dari Piik 3 ya. Dari Piik 3 beberapa kali saya ganti joki dengan orang yang berbeda. Dan Denjaka alhamdulillah udah 2 kali Mas. Juara 1 dapat mobil ya, atau New Ayla ya. Mau itu dari PMKN di Lapak Tangsel maupun di Bayunan kemarin Mas terakhir. Jadi jaraknya antara Desember 2019 di Tangsel, di Bayunan baru minggu kemarin Mas. Kemarin ya, pas banget nih momen kita kesini. Alhamdulillah. Juara. Itu si Denjaka maskotnya Benoa Raya atau ada lagi? Ya alhamdulillah salah satu maskot Benoa Raya. Memang ada beberapa kita ya Mas ya. Tapi sekarang ini kita fokusin dari pik-pikan kita sendiri. Pik-pikan kita sendiri. Karena yang aku lihat pada saat saya beli player, mau itu harga tinggi ataupun enggak ya, itu dari kesukaan kita ya Mas ya. Kan tetapi kok tingkat juaranya itu agak sedikit minim dibandingkan saya melatih dari pick sendiri atau saya beli dari tim lain tapi dari pick. Intinya saya melatih itu lebih puas dari nol Mas. Karena biar bisa melihat chemistry. Memang nggak mudah, gambling betul. Tapi kalau beli player juga dilema juga ya. Terlepas memang harganya yang fantastis, ya kalau kita ada rezeki why not ya Mas ya. Akan tetapi kebiasaan kita beli dari tim lain, kebiasaan burung itu seperti apa. Nah dari kebiasaannya yang berbeda itu juga mempengaruhi kinerja burung. Terkecuali memang burungnya istimewa Mas. Di tangan siapa dimanapun jamunya apa dia bisa mengadaptasi dengan cepat. Itu sih. Tapi kan yang udah kita ambil burung dari tim lain belum tentu sama rezekinya ya. Betul Mas, betul. Itu kembali lagi ke personality orangnya ya Mas ya. Nah, di Benoa kan bisa dibilang udah berhenti belanja player ya? Dibilang berhenti sih enggak. Masih ada berarti? Ya, insya Allah. Yang penting kita harus up to date, kita harus eksis terus. Bukan berarti kita tidak belanja, akan tetapi ya memaksimalkan yang ada. Berarti kan nih saya lihat di kandang yang sini piyik sendiri semua ya? Betul Mas, alhamdulillah. Nah, boleh dikasih tahu nih materi paceknya pakai terah apa nih di Benoa Raya nih? Aduh, ini agak berat. Ya materi paceknya selama ini saya dari player sendiri ya Mas ya. Dibilang kalau aku kasih materi yang mewah-mewah ya, seperti burung-burung terkenal kayak contohnya QQ, contohnya Dory, atau contohnya Kenwood yang eksis sekarang ini. Tapi memang ada terah-terah yang menurut saya punya terah legendaris ya Mas ya. Di situ mungkin Kenwood, mungkin di atasnya ada Queen-nya, ada Yes-nya gitu. Dan saya juga ada terah-terah yang saya idolakan Mas. Tapi memang belum ada di kandang ini gitu kebetulan. Kalau terah-terah di tempat saya ini saya masih crossing ya dari player-player saya sendiri. Oh, boleh dibongkar nggak nih urutannya? Siap. Kebetulan jangan tanya, kebetulan saya beli player. Saya dengar itu masih terah dolar. Ya. Terus saya juga beli player
itu cucu cucu Carok. Kebetulan saya suka cara mainnya, saya beli dan saya ambil tetesannya, perempuannya. Itulah saya crossing. Saya juga ada darah Kenwood di sini. Kebetulan saya punya adik Kenwood. Betina apa? Saya ada betina. Ya alhamdulillah limited edition mas. Wah. Yang punya cuma saya sama Mas Junet. Dari adik Kenwood. Ya saya pada saat itu sempat inden, kebetulan pas dapatnya perempuan. Akhirnya saya nggak dikasih dua-duanya. Satu-satu. Ya kata Mas Junet biar kita sama-sama punya. Yang penting kita adanya transaksi, adanya jual beli ya. Walaupun saya sebagai pembeli ikhlas mas, karena supaya saya macaknya ini langgeng mas. Gitu. Itu yang pertama. Dan memang juga ada terah yang saya idolakan sih. Tapi mumpung belum ada di sini, saya juga punya adik Hiroshima. Oh, adik Hiroshima. Iya. Sejarah Hiroshima itu sejarah panjang ya mas ya. Saya dengar dari pemiliknya dulu, Mas Budi juga yang punya QQ1 dulu. Itu kecepatan lossnya Hiroshima sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi lossnya ya mas ya. Sesuai namanya ya. Iya, Hiroshima. Terus kalau metode breeding yang dipakai di Benoa Raya nih apa nih? Apakah inbreed, line breed? Nah, saat ini saya belum. Kebetulan saya dari pacakan sendiri dulu balak-balak. Ya. Punya saya udah pernah juara di lapak Mekarsari di Giringan B. Berjalannya waktu mau rampas kedua kali, saya iseng, saya ternak, saya ambil 2 kali, dapatlah 3 ekor mas. 3 ekor, yang pertama perempuan, yang kedua cowok-cowok. Ya dari situlah kebetulan jatuhnya kan anak balak-balak, cucu QQ ya. Saya punya anak QQ. Ya alhamdulillah selama ini saya lihat walaupun dipegang tim lain yaitu tim elit, QQ anaknya QQ itu balak-balak anak QQ yang paling istimewa mas, gitu. Ya jadinya materinya saya ambil dari darah-darah itu juga. Berarti nanti bisa kita bongkar nih. Wah siap. Video spesial edisi balak-balak ya. Iya. Dari awal, dari pertama beli sampai nanti deh kita ceritain ya di video berikutnya ya. Iya. Oke. Tadi kita break dulu nih. Tadi belum ngerokok, sekarang udah ngerokok. Break maghrib, buka puasa, alhamdulillah udah buka. Nah, Mas Fadli, kenapa timnya dinamain Benoa Raya? Wah, ini sejarah panjang, Mas. Kenapa saya bilang sejarah panjang? Benoa Raya itu kan kalau kita lihat 9 angka ya, Mas. Kebetulan juga tanggal lahir saya tanggal 9. Dan yang kedua menurut Feng Shui, walaupun saya bukan orang Chinese, itu angka yang paling tertinggi, angka yang terbaik. Saya ambil Benoa Raya. Kenapa saya namain Benoa Raya? Saya main burung awalnya itu dari Benoa Raya. Kenapa? Benoa Raya itu nama kepanjangan perusahaan. Nama kepanjangan perusahaan. Dan saya menghasilkan uang, dan uang itu jadi untuk saya belanjain burung ya, bahasa kasarnya seperti itu. Dari rezeki yang saya dapat saya belanjakan burung. Nah itu sejarahnya. Jadinya saling sama nyangkut mas, saling sama nyangkut. Menamakan burung juga itu insya Allah punya makna sendiri. Jadinya bukan asal gitu mas. Ada filosofinya sendiri ya? Iya, ada filosofinya sendiri. Karena kan itu kan nama itu bisa membawa keberkahan juga ya mas, membawa hoki juga. Kenapa saya namain Denjaka? Karena saya dari shipping, keluarga besar saya dari keluarga besar Angkatan Laut. Denjaka itu salah satu pasukan khusus Angkatan Laut yang dia menguasai Trimatra.
darat, laut, udara. Makanya saya namainlah Denjaka, biar dia juga maupun datang pendek dia bisa loncat, jadinya serba fungsi itu burung gitu mas. Yang kerjanya fighter banget ya. Wah, fighter alhamdulillah. Berarti tadi Mas Fadli bilang balak-balak tuh asalnya dari sini nih. Tapi nanti di video khusus kita bahas kupas tuntas balak-balak. Ya Mas ya. Siap. Nah, lanjut ke pertanyaan yang tadi. Berarti terahnya itu di sini Kenwood, balak-balak, Terah QQ. QQ. Ya, ada adik Hiroshima. Terus juga ada terah dolar, ada terah carok. Saya juga punya di sini Bapak Dori ketemu anak garong, berarti adik Dori cucu garong. Iya. Saya punya ya gado-gado ya mas. Gado-gado. Iya. Nah, kemarin kan tuh di Kebayunan lumayan banyak pesertanya ya, 800-an ya. 900 lebih, 47 lebih. kloter. Nah kan berarti Denjaka nih stabil banget ya. Ya alhamdulillah mas. Makin yang tadi kita obrolin, ini tipikalnya mesin solar. Iya. Makin panas, Makin jadi. makin jadi. Iya. Biasanya kan burung-burung player itu di awal-awalnya aja mas. Di awalnya dia mempertontonkan keistimewaannya dia dari segi turun, dari segi kecepatan ya mas ya, dari segi cc terbang. Tapi Denjaka punya ciri khas tersendiri. Dia bisa menyimbangi lawan, tapi di saat sudah babak 5 besar ke atas, 5 kali terbang maksudnya, dia bisa ninggalin musuh-musuhnya mas. Itu jadinya yang saya bilang mesin diesel ya mas ya. Nah karena burung stabil tuh di Benoa Raya ini pakai apa nih suplemennya? Kalau saya sih kebetulan bikin sendiri. Saya alhamdulillah selama ini belum ada doping dari kimia. Saya bikin jamu sendiri, racikan sendiri sama teman-teman. Jadi herbal lah ya? Herbal mas. Alasannya kenapa tuh? Biar original aja tuh. Satu juga untuk daya tahan tubuh ya. Mungkin karena saya belum mendalami dari segi kimia, ya belum ke situ. Tapi nggak tutup kemungkinan apapun ya kan. Karena kita juga ngelihat dari burung itu tersendiri. Burung itu yang dibutuhkannya apa? Kalau memang burung itu yang dibutuhkannya dari kimia, ya nggak ada salahnya juga, asalkan dia dan kita sendiri atau tim sendiri mengerti cara pemakaiannya. Jangan asal sembarangan. Dosis ya? Ya dosis, endingnya gambling, bukannya tambah bagus malah burungnya tambah rusak dan hancur. Itu sih mas. Nah pertanyaan terakhir nih sebelum penutup, proses seleksi player di Benoa Raya tuh kayak gimana? Alhamdulillah mas, sangat selektif. Kenapa saya bilang sangat selektif? Saya di sini ada kandang dari player maupun piik di sebelah kanan saya ini kurang lebih ada 18 ya. Kalau memang ada burung yang lebih istimewa dari 18 ini, minimal satu harus saya kalahkan. Harus saya kalahkan, mungkin ada yang kita taruh di depan atau di luar dan lain sebagainya. Karena saya main burungnya ya seleksi sekali ya mas ya. Jadi biar merata mas main burungnya. Jadinya nggak ada yang jomplang. Oh di sini ya bagus sekali, di sininya kurang sekali. Saya nggak mau yang seperti itu. Minimal burung itu rata. Jadi ditontonnya enak, ya kan. Mendekati juaranya, mendekati, terlepas itu rezeki ya. Iya. Terlepas itu rezeki. Jadi apa ya, punya standarisasi lah. Karena kan menurut orang bagus belum tentu menurut kita bagus. Kalau kata bahasa Jawanya apikmu apikku bedo. Iya. Ya kan. Jadi aku lihat dari barometer nasional mas, burung yang ada di saya di sini
semuanya harus barometer nasional. Kalau nggak barometer nasional pasti udah saya singkirin. Itu sih mas. Ketat Maupun itu ya? ketat sekali. Ketat banget. Ketat sekali. Oke deh, untuk obrolan kali ini kita udahan dulu. Nanti berikutnya kita bakal kupas balak-balak Ya. tuntas. Makasih Mas Fadli. Ya sama-sama mas. Sampai bertemu Siap. di channel di konten berikutnya. Siap. Terima kasih mas. Udah hadir datang ke kandang Benoa nih. Ya, sama-sama Mas. Ya. Sukses terus ya mas. Sama-sama. Siap. Karena kita harus punya standarisasi. Kita cari burung itu kalau kita mau beli pasti harus di